Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, semangat ya. Ya, sekalipun kemarin tanggal 10 ada pengumuman tiba-tiba Pertamax naik, bersyukurlah yang menggunakan bahan bakar Pertamax. Banyak yang bilang waduh. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kalau tanggal itu bakal ada pengumuman kenaikan bahan bakar khususnya Pertamax dan kalau tidak salah Pertamax Texas. Itu ya, kenaikannya luar biasa juga. Ada banyak orang yang mengeluh dan mereka katakan kalau saya melihat beberapa status tetangga, teman-teman gitu. Mereka bilang semuanya mahal, bahkan omset dari ada salah satu penjual di Pasar Gede katakan kalau biasanya sehari itu omset mereka bisa sampai 2 juta lebih, hari-hari ini itu enggak sampai 1 juta. Dunia bisa bergelora, badai bisa datang silih berganti. Dan kita tahu hari-hari ini hari-hari yang jahat dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kita pun pasti juga ikut mengalami dan merasakan dampaknya. Tapi pada saat saya pagi sebelum saya membaca pengumuman itu, saat saya berdoa, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan hanya ingatkan kepada saya untuk memperkatakan Mazmur 23. Pada saat itu saya taat saja, saya perkatakan Mazmur 23 karena sering jadinya saya bisa hafal gitu. Saya perkatakan dengan iman saya katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Sampai ayat yang ke-6 katakan, aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada saat itu saya hanya diingatkan sama Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa bukan berarti mati. Kalau saat ini Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, Tuhan minta tinggal dalam rumah Tuhan, itu artinya memiliki keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan hanya katakan, aku pengen dekat dengan kamu, lebih dekat lagi. Dalam satu keluarga, kalau keluarga itu ada di dalam satu rumah bersama-sama, pasti ada komunikasi. Kalau dalam satu keluarga tidak ada komunikasi, saling neng-nengan atau saling diem-dieman, tidak ada komunikasi, keluarga itu enggak sehat. Tapi kalau keluarga itu sehat, ada komunikasi, ada canda tawa, ada saling curhat, ada saling mendukung, saling menasehati. Demikian juga Tuhan. Tuhan kepengen kita ada tinggal di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Kita tinggal terus di dalam Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan saya saat selesai memperkatakan itu dan Tuhan bicara tentang hal itu, satu kalimat Tuhan katakan, aku sudah menyelesaikannya bagimu. Saya hanya nangis. Pada saat saya berdoa itu saya hanya nangis sama Tuhan. Saya cuma katakan, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya cari ayat itu dan ternyata itu Tuhan katakan pada saat Tuhan ada di atas kayu salib. Pada saat dia katakan aku haus. Tentara Romawi memberikan anggur asam kepada Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan Yesus selesai meminum itu, Tuhan katakan sudah selesai. Artinya apa? Hutang dosa sudah selesai, hutang maut sudah selesai, kita sudah dibebaskan. Pada saat saya mempelajari tentang apa itu anggur asam. Anggur asam itu menyimbolkan sebuah penderitaan, dosa, kekecewaan, sakit hati, kepahitan. Tapi saat Tuhan katakan sudah selesai, apapun pergumulan kita, apapun tekanan yang ada dalam hidup kita, saat Tuhan sudah katakan sudah selesai, artinya Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau luar biasa. Dari sejak saat itu ada rasa puas, ada rasa sukacita dalam hati saya.
Dan saya katakan, Tuhan, Engkau menyelesaikannya bagiku. Hari ini itu terjadi juga atas kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan sudah menyelesaikan semuanya buat kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi persoalan kami, bahkan apa yang mengikat kami, yang membuat kami tidak bisa maju, tidak bisa lebih dekat dengan Tuhan. Itu semua sudah Tuhan selesaikan. Tuhan sudah katakan di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Ajar kami percaya, ajar kami beriman Tuhan. Supaya sukacita itu melimpah atas kami. Supaya damai sejahtera itu berlimpah-limpah atas kami, supaya kami berkemenangan, kami mengalami pemulihan, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau bebaskan roh kami, supaya kami benar-benar menerima sukacita itu. Kami dipulihkan, kami dipuaskan, kami disembuhkan, kami mengalami hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Olehnya Tuhan, kami terima sukacita, kami terima damai sejahtera. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang kami miliki, kami percaya Tuhan juga yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau luapkan sukacita kami di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat atas waktu ini, dan hanya Tuhan saja yang berkuasa atas kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
dalam hidup kita. Dan kita mau bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita terima sukacita, kita bagikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita mau katakan, ku bawa berita sukacita. Ku bawa kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Yang mau menari silakan menari. Haleluya. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Avenue Shalom Alahim. Avenue Shalom Alahim. Avenue Shalom Alahim. Avenue Shalom Shalom Alahim. Ku bawa berita sejahtera. 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 Amin. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Avenue Shalom Alahim. 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 Ku bawa berita sejahtera. Yes. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Avenue Shalom Alahim. 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 Ku bawa berita sejahtera. Kami bawa berita sukacita bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi bumi ini Tuhan. Kami bawa berita sukacita daripadamu Tuhan. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, biarlah sukacita surgawi turun di tengah-tengah kami. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami membawa damai bagi orang-orang di sekeliling kami.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mau membawa berita sukacita daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang indah. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Lebih dari siapapun yang ada dalam hidup kami. Engkau sangat tahu, Engkau sangat peduli Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Lagi katakan kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Namamu lebih dari apapun dalam hidup kami. Namamu manis dan indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Namamu terindah buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya.
memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik buat kami. Kami sembah Kau Yesus. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau besar Tuhan. Kami sanjung, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau perkasa, Kau dahsyat ya Tuhan. Tiada nama yang manis seperti nama-Mu Yesus. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ora la bayar, la bayar, la bayar, la bayar, la bayar, shikiara la bayar, la bayar, la bayar. Kira la bayar, 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 she. Ora la papa papa bayar, la bayar, la bayar, la bayar, la bayar, la bayar. Kira la papa 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 bayar, la bayar, la bayar, abo. Ya la bayar, she. Yesus. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Ora la bayar, shikiara la bayar, la bayar, la. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami nikmati Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang ngerti kami Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Engkau yang sangat mengenal kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dekat lagi. Bahwa kami lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami mengerti isi hati-Mu. Kami ngerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, amin Tuhan, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku sempurna
percaya. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, asalku Harap kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. ikuti Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. kini aku Percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami sangat mengakui bahwa Engkau Allah yang setia dan firman-Mu berkata sekalipun kami enggak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan firman-Mu juga berkata Engkau melebihi seorang ibu yang kalau seorang ibu secara jasmani dapat meninggalkan anaknya, tapi Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, dan Engkau membawa kami pada satu keadaan di mana kami menjadi anak-anak Allah. Dan itu artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dalam situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Tuhan selalu membersamai kami. Dan seperti yang firman-Mu katakan, Engkau Immanuel, Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin melekat kepadamu, dan kami semakin hari semakin Tuhan bawa mengerti, merasakan, menikmati Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kiranya pada sore hari ini kasih dan anugerah-Mu semakin Engkau limpahkan, curahkan bagi kami, dan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami, sungguh-sungguh bisa kami mengerti, kami pahami, dan pada akhirnya boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan terima firman Tuhan. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat sore. Ya, sebelum membuka Alkitab, sebelum kita mendengar lebih lagi, salami kanan kiri, katakan Tuhan memberkatimu sore hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara, saya melihat senyum yang luar biasa sore hari ini ya. Semuanya pasti diberkati Tuhan, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, masih berbicara tentang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita akan bicara tentang nafas kehidupan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan yang ke-14.
Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku kepadamu, ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, membuatnya. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah kondisi mereka saat itu, mereka ada di dalam masa pembuangan. Sebagaimana yang beberapa kali sudah saya sampaikan, bahwa Yesaya, Yeremia, Yehezkiel sampai kepada Esra dan Nehemia itu adalah nabi-nabi Tuhan yang dipanggil Tuhan pada masa Israel ada di dalam pembuangan. Dan di masa Yehezkiel dipanggil sebagai seorang nabi di Israel, kondisi mereka cukup memprihatinkan dalam konteks ayat yang kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudara, tulang-tulang kering yang dinubuati dalam kitab Yehezkiel yang kita baca ini itu tidaklah memiliki makna yang hanya letterless. Maksudnya ya betulan bahwa tulang-tulang kering itu ada, dan bahwa ketika nanti setelah Yehezkiel menubuati tulang-tulang kering, tulang-tulang itu betulan jadi manusia yang hidup kembali. Tetapi ada sesuatu yang menarik untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Selain secara jasmani, mereka juga betul-betul mengalami kondisi di mana mereka mengalami kematian. Tapi ayat ini menunjukkan bagaimana ucapan mereka, pengharapan mereka, hati mereka, iman mereka juga kering. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Perhatikan, sungguh mereka sendiri ngomong, tulang kami kering, pengharapan kami lenyap,
bahkan kami sudah hilang. Betulkah hilang? Tentu saja tidak. Faktanya mereka masih bisa ada, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tapi perkataan mereka, hati mereka, iman mereka menunjukkan bahwa mereka seperti seorang yang sudah kehilangan pengharapan dan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kadang-kadang ada orang Kristen yang mengalami kondisi seperti bangsa Israel? Ya, memang secara fisik, secara nyata mereka mengalami kekeringan. Dalam pengertian mungkin ekonomi mereka kering, kesehatan mereka kering, hubungan dalam keluarga mereka kering, pelayanan mereka kering. Kemudian orang-orang ini merasakan bagaimana hidup itu sangat-sangat sulit, dan pada akhirnya mempengaruhi perkataan mereka. Hidup ini susah, hidup ini sulit, hidup ini kok semakin tidak gampang, tidak mudah. Memang faktanya terjadi, tetapi perkataan, hati, pengharapan mereka juga pada akhirnya terpengaruh. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan buat kita semua. Israel memang mengalami kekeringan secara fisik, tetapi Tuhan sebenarnya tidak menghendaki kata-kata mereka juga ikut negatif. Ini yang penting untuk kita pahami bersama Bapak Ibu Saudara. Ini yang penting untuk kita sadari bersama, bahwa dalam kondisi, situasi, keadaan apapun, mari kita akan sungguh-sungguh belajar percaya firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau ketika bangsa Israel berkata, kami sudah kering, pengharapan kami lenyap, bahkan kami sendiri sudah hilang. Seolah-olah mereka sudah tidak ada lagi sebagai sebuah bangsa yang dulunya memang hebat, yang dulunya memang diberkati, tapi sekarang tertindas, terjajah, diperbudak oleh bangsa Babel. Dan pada akhirnya itu mempengaruhi kalimat mereka, mempengaruhi kata-kata mereka. Nah, apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara? Perhatikan baik-baik di ayat yang pertama dan yang ketiga itu saya potong-potong saja. Ia membawaku keluar untuk melihat tulang-tulang yang kering itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa Yehezkiel pada akhirnya dibawa Tuhan untuk melihat situasi kondisi yang Tuhan bawa kepada Yehezkiel itu bukanlah penglihatan secara rohani yang tadi sudah saya singgung di ayat yang ke-11 sebelumnya, bahwa mereka omongannya itu omongan yang negatif, bahwa perkataan mereka itu perkataan yang negatif. Tetapi Yehezkiel beneran dibawa kepada sekumpulan atau setumpuk tulang-tulang manusia beneran, gitu ya. Tuhan membawa Yehezkiel dan memperhadapkan kepada Yehezkiel kepada sebuah kenyataan bahwa sejumlah besar bangsa Israel mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tujuan dan ada maksud Tuhan. Kenapa Yehezkiel diperhadapkan atau ditunjukkan oleh Tuhan mengenai tulang-tulang yang kering. Tetapi sebelum masuk ke situ Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami, kita sadari. Perhatikan, bukan niat Yehezkiel, bukan keinginan hati Yehezkiel untuk Yehezkiel melihat fakta yang terjadi. Tapi Tuhan membawa, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memimpin perjalanan Yehezkiel untuk melihat kenyataan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita terkadang Tuhan izinkan kita, Tuhan bawa kita kepada situasi yang memang kering Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi catatan penting buat kita. Tuhan yang membawa kita kepada situasi yang kering. Nanti kita akan belajar lebih jauh soal itu. Tetapi dari sini kita mesti paham dulu, situasi keringnya kita itu kadang-kadang memang Tuhan yang bawa kita ke situ. Loh, berarti Tuhan mau menyengsarakan kita? Tidak. Tuhan tidak ingin menyengsarakan kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, menurutmu Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini bisa hidup lagi? Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau dari Yehezkiel pada saat itu dengan pertanyaan ini? Tuhan ingin membangkitkan iman dari Yehezkiel.
Mengapa Tuhan bawa kepada situasi yang kering? Kenapa Tuhan menunjukkan kepada Yeskel kondisi yang kering? Karena Tuhan ingin mengajari iman. Tuhan ingin membangkitkan iman. Tuhan ingin menguatkan iman dari Yeskel. Begitupun kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan izinkan membawa kita pada situasi yang kering, apapun itu tadi sudah saya singgung di awal. Seringkali Tuhan pengen supaya iman kita bangkit. Katakan sama-sama, imanku bangkit. Kenapa? Karena seperti yang di awal sudah saya singgung, terkadang manusia karena menghadapi kenyataan, kata-katanya menjadi negatif. Walaupun memang iya, walaupun memang benar, tapi Tuhan gak kepingin itu terjadi. Kasih tahu kanan kiri, bilang Tuhan gak kepingin itu terjadi. Bahwa kata-kata kita itu sesuai dengan kenyataannya. Tidak. Tuhan pengen membawa kita pada situasi yang kering supaya iman kita di-upgrade, iman kita ditingkatkan, iman kita itu dibangkitkan untuk mempercayai kuasa Tuhan, untuk mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa. Maka Yesel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Disinilah kemudian iman Yesel berkata, Tuhan Engkau sanggup, Engkau yang maha tahu, Engkau yang berdaulat, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Imannya kemudian dibangkitkan. Kenapa Tuhan izinkan dibawa pada situasi yang kering? Agar Yesel menjadi kuat secara iman dan mengakui kedaulatan Tuhan. Seringkali manusia pada akhirnya kehilangan keyakinan tentang kemahakuasaan Tuhan. Kehilangan keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kehilangan keyakinan bahwa Tuhan masih berkuasa atas segala sesuatu. Yang sepakat katakan amin. Tuhan masih berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah fakta ditunjukkan, Tuhan izinkan seseorang mengalami kekeringan. Pada akhirnya orang itu berkata, sudah gak ada harapan, sudah gak ada lagi yang bisa diandalkan, sudah semuanya selesai, semuanya telah berakhir. Jangan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bawa kita pada situasi yang kering karena Tuhan pengen bangkitkan iman kita untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan itu maha kuasa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah tadi dikatakan dalam Yeskel bahwa di situasi di mana Yeskel dibawa pada tulang-tulang yang kering, justru di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau tadi kita membahas rangkaian ceritanya, kita tahu bahwa pada akhirnya tulang-tulang itu dihidupkan. Artinya apa? Bahwa di tempat kering sekalipun Tuhan tetap berkuasa. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak bekerja pada kondisi di mana kita baik-baik saja, tetapi Tuhan juga bekerja pada saat kondisi kita kurang baik atau bahkan mungkin tidak baik-baik saja. Tuhan tidak hanya bekerja pada situasi di mana orang gegap gempita bersorak-sorai meninggikan dan memuliakan Tuhan, tetapi Tuhan juga bekerja, Roh Allah juga bekerja pada saat orang itu meneteskan air mata, pada saat orang itu sedang mengalami kehancuran, pada saat orang itu mengalami kegalauan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tuhan dapat bekerja di sana. Maka Bapak Ibu Saudara percayai bahwa apapun kondisi Bapak Ibu Saudara yang dialami atau dihadapi, bahwa Tuhan tetap berkuasa dan Tuhan sanggup menolong kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyampaikan seorang yang namanya Nick Vujicic. Dia orang yang terlahir tanpa kaki dan tanpa tangan, hanya seujung jempol di bagian kaki kiri kalau tidak salah. Itu yang dia pakai untuk mengangkat benda. Suatu ketika di sebuah presentasi begitu atau seminar atau ceramah, dia mengangkat telepon dengan menjungkit sisa jari yang ada di kakinya begitu. Terlahir tanpa kaki, tanpa tangan. Pada saat dia masih kecil, dia pernah merasakan
Tuhan, kenapa aku terlahir seperti ini? Dia anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kenapa aku harus ada seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan aku terlahir tanpa tangan, tanpa kaki? Dia jadi putus asa, dia jadi putus pengharapan. Sempat berpikir untuk dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasa aku sudah tidak punya masa depan. Bagaimana aku bisa punya masa depan kalau kondisi tubuhku kayak begini? Maka dia berpikir, ya sudahlah, lebih baik aku mati daripada aku hidup tanpa masa depan. Tetapi ketika dia mulai mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan mulai pulihkan hatinya, Tuhan pulihkan hatinya, Tuhan pulihkan hatinya. Hari ini dia jadi pengkhotbah yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Tidak berkhotbah seperti yang saya lakukan seperti begini, Bapak Ibu Saudara, tapi dia membangkitkan iman, dia membangkitkan pengharapan banyak orang. Dan terbukti pada akhirnya dia bisa punya istri yang cantik, anaknya 4 lagi, Bapak Ibu Saudara, luar biasa kan. Pada awalnya dia merasa, Tuhan, aku gak usah hidup aja lah, kering, masa depanku kering, pengharapanku kering, untuk apa aku hidup, percuma, aku gak akan bisa melakukan banyak hal. Salah satu yang lain yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, dia punya beberapa perusahaan, Bapak Ibu Saudara. Dari yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi bisa memiliki usaha yang luar biasa. Dan ada satu yayasan yang dia miliki untuk memberkati orang-orang yang seperti dia, gitu ya, yang kondisi fisiknya kurang lengkap seperti itu. Dia punya yayasan untuk membiayai, mendanai kayak panti asuhan, mirip ya, tapi tidak betul-betul panti asuhan gitu. Saudara bisa bayangkan orang yang terlahir ya, bukan karena kecelakaan. Berarti sejak lahir dia harus dibantu orang lain karena tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi faktanya ketika dia berserah kepada Tuhan, hatinya dipulihkan, imannya dibangkitkan, dia percaya atas kedaulatan Tuhan. Tidak hanya bisa punya istri dan anak, tapi punya perusahaan-perusahaan dan pelayanannya pun dipakai oleh Tuhan luar biasa. Olehnya Bapak Ibu Saudara, terus bersandar berharap kepada Tuhan, jangan menyerah dalam kondisi kering apapun. Amin. Nah, lalu ayat yang keempat, firman-Nya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Artinya katakanlah, perkatakan firman kepada tulang-tulang yang kering itu. Kita sudah membaca kisahnya dan Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah melihat bagaimana pada akhirnya Tuhan bekerja setelah Yehezkiel memperkatakan firman seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yang terjadi ada satu suara berderak-derak di mana tulang-tulang yang sudah kering itu tiba-tiba nyambung satu dengan yang lainnya. Setelah tulang-tulangnya nyambung satu dengan yang lainnya, firman Tuhan tadi berkata, urat-urat mulai muncul. Saya tidak bisa bayangin gitu ya. Itu kayak film apa begitu kira-kira. Kalau pada saat itu saya menyaksikannya, urat itu tumbuh, daging itu tumbuh, otot itu tumbuh, dan terakhir kulit tumbuh. Karena firman Tuhan yang dikatakan oleh Yehezkiel, karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Yehezkiel, tentu berdasarkan perintah Tuhan. Tadi kita sudah baca itu semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penegasannya sederhana, bahwa ketika Yehezkiel dapat mandat dari Tuhan, ngomonglah, nubuatilah, perkatakanlah apa yang aku firmankan kepadamu. Dan Yehezkiel memperkatakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka tulang kering itu menjadi hidup. Ini bukan penglihatan loh Bapak Ibu Saudara, artinya beneran bahwa tulang yang sudah kering, kalau saya ganti istilahnya, mayat yang sudah tinggal berubah jadi tulang itu betulan menjadi hidup kembali. Dan firman Tuhan berkata menjadi suatu tentara yang besar. Jadi mujizatnya tidak hanya menumbuhkan membuat si tulang kering itu jadi manusia yang hidup, tetapi jadi sekumpulan tentara yang besar. Firman Tuhan tadi berkata begitu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara mulai belajar perkatakan firman. Firman itu hidup dan berkuasa, katakan amin. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Karena firman
Alkitab menuliskan bahwa setiap perkataan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman Tuhan yang telah diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan ia akan melaksanakan apapun yang diucapkan itu. Ia akan melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Pada kitab Kejadian, saat Allah menciptakan segala sesuatu, Dia ciptakan semuanya dengan firman. Yang menarik, pada kisah Yesus dicobai di padang gurun, ketika iblis mencoba menjatuhkan Yesus, Yesus selalu dengan kalimat ada tertulis. Artinya Yesus sedang mendeklarasikan ada firman. Dia nggak ngomong tentang ayat di situ. Artinya Yesus tidak menyebutkan ayat mana, kitab apa, enggak, tetapi ada tertulis. Nah, saya spill sedikit Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap kalimat demi kalimat yang tertulis dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, iblis itu tahu. Makanya iblis juga sempat menggunakan ayat untuk menjatuhkan Yesus. Waktu Yesus dibawa ke bumbungan bait suci, jatuhkanlah dirimu, bukankah Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau. Itu firman dari Mazmur. Iblis ngerti isinya. Maka waktu kita ngomong ada tertulis, firman Tuhan berkata, misalnya begitu, iblis pasti tahu. Itu ayatnya ada di mana, itu di bagian apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kalau kita mau doa sesuatu, Bapak Ibu Saudara pakai ayat, itu lebih berkuasa. Katakan sama-sama, lebih berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Firman Tuhan itu yang akan membangkitkan semangat dan akan memberikan kekuatan, legalitas, bahkan kekuatan secara hukum yang saya maksudkan tadi, legalitasnya ada di dalam setiap firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, selalu saya dorong baca kitab suci. Kasih tahu kanan kiri, bilang bacanen Alkitabmu kuwi. Aja nggo pajangan ning lemari begitu ya. Wah, Alkitabe wakeh tirik-tirik, kandel-kandel ya, bahasa Yunani enek, bahasa Ibrani enek, bahasa Inggris enek, bahasa Mandarin enek. Wah, komplit Alkitab ini ora tau diwaca. Jangan. Baca firman, kemudian bagian-bagian tertentu yang itu sifatnya hukum kebenaran, Bapak Ibu Saudara hafalkan kalau bisa, deklarasikan, ucapkan, ada tertulis. Enggak pakai ayat pun enggak masalah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mempersiapkan ini, saya digerakkan Tuhan untuk mendeklarasikan sesuatu nanti di akhir dari ibadah kita ini. Saya deklarasikan sesuatu. Saya sudah tulis beberapa ayat, tapi walaupun itu nanti tidak akan saya bacakan ayatnya, tapi Tuhan gerakkan saya untuk mendeklarasikannya buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi firman itulah yang membangkitkan. Seorang yang bernama Louis Zamperini, itu sih orang Amerika katanya, tapi kok jenenge kayaknya beda. Dia atlet, dia pilot pesawat tempur Amerika. Pada saat Perang Dunia Kedua, tidak tahu ceritanya bagaimana, intinya yang saya mau sampaikan, dia tertawan, dia jadi tawanan perang oleh Jepang, dipenjara di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dan karena kondisi penjara itu membuat dia jadi kepahitan, membuat dia jadi benci, membuat dia jadi orang yang putus pengharapan. Sampai kepada akhirnya masa Perang Dunia Kedua selesai, dia juga keluar dari penjara itu, tapi dia pulang dengan kebencian yang luar biasa, khususnya kepada orang-orang yang menganiaya dia selama dia di penjara. Tetapi setelah dia pulang ke negaranya, dia kemudian datang pada sebuah KKR. Kalau tidak salah Billy Graham waktu itu yang sedang ada KKR atau sedang mengadakan KKR. Dia dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu nembus ke hatinya. Tiba-tiba di acara itu, di KKR itu, Tuhan mengubah hatinya. Firman Tuhan yang dia dengar
membuat dia lepas pengampunan, khususnya kepada orang-orang yang menganiaya dia. Tapi lebih daripada itu, tidak hanya pengampunan yang Tuhan kerjakan atas hidupnya, tetapi dia mulai dipulihkan, hatinya mulai dibangkitkan, imannya mulai dibangkitkan, pengharapannya mulai dibangkitkan. Karena apa? Dengar firman Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan dengar firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo belajar dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Firman itu membangkitkan, firman itu bisa mengubah hati seseorang ketika orang itu benar-benar percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, satu lagi namanya William. Itu adalah salah satu jalan di Amerika namanya Azusa, Jalan Azusa, tahun 1906. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, foto yang bagian kanan itu, yang di atas itu tahun 1906. Di bawah itu foto hari ini. Di situ itu bangunan itu yang di atas berubah menjadi bangunan yang di bawah. Di bawah itu menjadi bangunan disebutnya sebagai menara doa di Jalan Azusa itu di Amerika Serikat. Tetapi sebelum 1906, William ini selalu memperkatakan bagian bawah itu, saudara. Tuhan akan mencurahkan rohnya seperti di Kisah Para Rasul. Dia perkatakan firman itu, dia perkatakan firman itu, dia perkatakan firman itu. Enggak ada ayatnya kan saudara? Tapi karena hukum itu ada, tertulis seperti di Kisah Para Rasul. Jelas itu berbicara tentang apa saudara? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Maka kegerakan Pentakosta, kegerakan Roh Kudus itu dikenal hari-hari ini, dimulai dari tahun 1906 ketika Roh Kudus benar-benar dicurahkan. Artinya orang-orang di Jalan Azusa itu ngalami lawatan Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Ngalami lawatan Tuhan, ngalami kepenuhan Roh Kudus di jalan. Tidak di lapangan ketika ada KKR, tidak, di jalan. Mereka semua kumpul di situ dan mereka ngalami Pentakosta lagi. Orang mengenalnya dan mengistilahkannya sebagai Pentakosta kedua, peristiwa Azusa ini. Tetapi sebelum ada peristiwa itu, ada seorang yang namanya William yang selalu memperkatakan firman. Tuhan akan mencurahkan rohnya seperti di Kisah Para Rasul. Tuhan akan mencurahkan rohnya seperti di Kisah Para Rasul. Tuhan mencurahkan rohnya seperti di Kisah Para Rasul. Dia selalu perkatakan itu, dia selalu perkatakan itu. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkannya. Sampai dengan hari ini, jalan itu atau sekitar sekitar jalan di mana pernah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa itu, sampai dengan hari ini terus dipakai untuk semua kegiatan-kegiatan doa. Selain ada gedung menara doa, ada gedung-gedung yang lain yang William dirikan di sepanjang jalan itu untuk pelayanan kegerakan Roh Kudus. Bapak Saudara perhatikan, dari dia memperkatakan itulah maka benar tahun 1906 terjadi kebangunan rohani yang kemudian dikenal sebagai Pentakosta kedua di Jalan Azusa di Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara, memperkatakan firman itu akan mengubah atmosfer yang percaya, katakan amin. Maka sekalipun kondisinya kering, jangan perkatakan kering. Sekalipun kondisinya susah, jangan perkatakan susah. Sekalipun BBM-nya naik, tetap bisa beli. Loh, haleluya. Saya mau ganti sepeda ondel kok Pak, ya wes lah karmu, gitu kan saudara. Tapi maksudnya jangan perkatakan situasinya, tapi perkatakan firman. Ya, aku hari ini mengalami kekeringan, tapi aku percaya karena ada tertulis, Allahku memelihara aku, burung di udara dia pelihara, bunga bakung dia dandani. Terlebih lagi aku umat yang percaya kepadanya, Tuhan pasti memberkati hidupku. Perkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Ya, kondisiku memang kering, tapi firman Tuhan berkata bahwa pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan kepadaku hidup dan hidup dalam kelimpahan.
Ya memang situasinya kering, tapi firman Allah berkata, Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan, bahkan aku dibaringkan di padang rumput yang hijau. Perkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Jangan perkatakan situasinya. Memang iya, kering di mana-mana. Tapi percaya, hukum ini, kebenaran ini lebih tinggi dari segala sesuatu, bahkan paling tinggi di atas segala sesuatu. Kalau ini diperkatakan, pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayo mulai belajar. Ya, melihatnya negatif, tapi jangan ngomong negatifnya. Ya, itu orang gak benar, tapi jangan diomongin gak benernya. Ya, orang itu jelek, jangan diomongkan jeleknya. Mulai bangun perkatakan iman dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, dan seterusnya. Jadi kalau punya teman, punya rekan, punya mentor, pemimpin rohani, atau siapapun yang menurut kita enggak benar, oke, memang mungkin kondisinya enggak benar. Bukankah itu keluarga kita? Katakan amin. Coba salami kanan kiri, bilang kita keluarga, bos. Ya. Masalahnya kadang-kadang orang pemahaman atau prinsip konsep tentang keluarganya yang salah. Maka kemudian kadang-kadang orang merasa ya itu tak berlakukan karena memang begitulah keluarga. No. Ingat bahwa firman Tuhan berkata kasih itu salah satunya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Sebagai keluarga ya mesti percaya, ya mesti melayani. Menutupi itu bukan berarti menyembunyikan dosa, tapi kan nggak perlu dicerita-ceritain kan kejelekan orang ini ke orang lain gitu kan. Kan lebih baik perkatakan firman supaya orang itu berubah. Katakan amin. Kan kita hari ini belajar kan. Maka mulai jangan bicarain kejelekan orang. Sampai-sampai direwangi perjalanan 7 jam, 5 jam hanya untuk ngerasani orang gitu kan Bapak Ibu Saudara. Stop itu semua. Kasih tahu kanan kiri, bilang stop itu semua. Prinsip keluarganya mesti jelas, konsep keluarganya mesti jelas, supaya orang ngerti memperlakukan keluarga, entah keluarga jasmani atau keluarga rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah kalau konsep keluarganya enggak jelas, enggak benar sesuai firman Tuhan, ya itulah yang terjadi gitu kan Bapak Ibu Saudara. Perkatakan yang positifnya, perkatakan yang membangunnya. Memang kondisinya ya dia salah, dia jelek, dia enggak bagus, dia enggak bertanggung jawab. Tapi jangan mulai omongkan ke orang lain. Belajar nutupin segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, nutupin segala sesuatu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara mulai paham ya. Perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Itu akan mengubahkan. Entah kapan terjadinya ya kita memang nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Loh Pak, aku sudah perkatakan firman tiap pagi, bahkan aku bangun tengah malam, aku bangun memperkatakan firman, tapi kenyataannya kok enggak terjadi. Maafkan Bapak Ibu Saudara. Yang saya sampaikan soal memperkatakan firman itu adalah segala sesuatu yang sifatnya lebih tepatnya adalah yang diperintahkan Tuhan. Tapi bukan berarti enggak boleh memperkatakan firman terhadap yang lain. Dan kalau itu kemudian belum Tuhan izinkan terjadi, ya kembali ke poin pertama tadi, bukankah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang jauh lebih mengerti. Konteks yang kita bicarakan adalah Yehezkiel diperintahkan Tuhan untuk memperkatakannya. Kebangunan rohani adalah perintah Tuhan. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan, kepenuhan Roh Kudus adalah kebenaran firman Tuhan yang harus terjadi. Kalau itu yang diperkatakan pasti jadi. Gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu sesuai dengan kebutuhan, ya itu tetap kedaulatan Tuhan. Tapi belajar perkatakan firman intinya.
Perkatakan firman. Entah kapan itu pasti Tuhan akan genapkan. Karena Tuhan gak akan mungkin mengingkari firman-Nya. Setiap firman yang sudah diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan Ia akan mengerjakan apapun yang diperintahkan kepadanya. Itu ada ayatnya. Maka Bapak Ibu Saudara belajar perkatakan firman Tuhan saja tentang kehidupan kita, tentang kondisi kita. Apapun yang mengalami kekeringan, dompet kita kering mungkin, kesehatan kita kering mungkin, hubungan keluarga kita kering mungkin, pelayanan kita kering mungkin, atau apapun yang kita anggap kering, perkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang ke-7 dan 8. Setelah tulang-tulang itu bertemu, urat tumbuh, daging tumbuh dan ditutup dengan kulit, tapi mereka belum bernafas. Belum bernafas. Jadi masih sebut saja mayat. Manusia tanpa nyawa, walaupun memang sudah dibangkitkan. Nah, ayat 9 dan 14, Yeskiel diperintahkan Tuhan, sekarang nubuatkan supaya nafas hidup datang dari keempat penjuru angin. Dan janji Tuhan di ayat yang ke-14, memberikan rohku ke dalam. Bapak Ibu Saudara, ada masa-masa di mana orang bisa mengalami keajaiban dari Tuhan, tetapi keajaiban itu tidak membuatnya mengalami sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Maksudnya bukan hidup dalam arti bernafas ya, tetapi kehidupan rohaninya. Orang bisa ngalamin berkat Tuhan, orang bisa menyaksikan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidupnya, tetapi sesungguhnya dia jauh di dalam lubuk hatinya, dia sedang mengalami kekeringan rohani. Aktivitas rohaninya juga bisa banyak, kegiatan-kegiatan pelayanannya juga bisa banyak, tetapi secara hakikatnya dia sedang mengalami kematian rohani. Rohnya belum dihidupkan. Dagingnya tumbuh, sudah jadi manusia, tapi belum ada nafasnya. Situasi ini sangat berbahaya, karena dalam perjalanan hidup orang percaya di hadapan Tuhan, bahwa orang bisa melakukan banyak aktivitas rohani, tetapi sementara dia melakukan banyak aktivitas rohani, dia pun sedang mengalami yang namanya kekeringan. Bapak Ibu Saudara, secara rohani, rohnya tidak benar-benar ada. Dalam arti ada itu bukan berarti nggak punya roh atau Roh Kudus tidak ada, bukan. Tetapi saya bahasakan sebagai rohnya nggak ada itu nggak bergairah, rohnya nggak menyala-nyala, Roh Kudus nggak bekerja, dia tidak melayani tanpa pengurapan, dia beraktivitas tanpa pengurapan, dia mengerjakan aktivitas rohaninya tanpa pengurapan, dan itu sangat berbahaya. Karena nanti situasi yang ada di sekitar kita ini akan dipakai oleh setan untuk mengkamuflase. Mengkamuflase itu begini loh, lihat kamu kan terima mujizat nih tiap hari, lihat kamu itu diberkati Tuhan segini, bahkan berkatmu bisa lebih banyak. Dan orang jadi kayak ngerasa puas dengan kondisi itu, tetapi dia tidak ngerti dan tidak sadar bahwa sebenarnya hubungannya dengan Tuhan sudah semakin jauh. Nah, ini situasi yang bahaya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Atau yang jelas-jelas mencolok adalah orang dibelokkan karena situasi kondisi yang ada. Ingat benih yang ditabur, perumpamaan benih yang ditabur. Ada satu kalimat yang menggelitik hati saya itu begini, bahwa kekhawatiran dunia menghimpit dia. Kalau tidak salah itu ilustrasinya kan benih yang jatuh di semak. Tapi kata itu aktif, menghimpit. Jadi ada orang yang hari ini mungkin ditaburnya sudah bagus di tanah yang subur, tapi dalam perjalanan hidupnya kekhawatiran itu mulai menghimpit dia, sehingga hatinya menjadi bersemak. Nah itu loh saudara. Jadi jangan salah bahwa perjalanan hidup seseorang bisa menumbuhkan semak duri yang menghimpit firman, sehingga firman gak bertumbuh. Orang jadi orientasinya finansial, orang jadi orientasinya keuntungan,
mencukupi kebutuhan, tidak salah. Seperti Marta mencoba menjamu tamu yang hadir juga tidak salah. Tetapi buat Tuhan bukan itu orientasinya, bukan itu tujuannya, bukan itu prioritasnya, melainkan firman yang ditabur di tanah yang subur, melainkan duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Matius 6:33 itu dibalik sama setan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya ditambahin. Orang akan kebalik, cari dulu semua yang ditambahin. Kerajaan Allah dan kebenarannya nanti. Kalau yang ini sudah cukup, baru nyari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hati-hati. Jangan sampai itu dibalik Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kiri, bilang hati-hati. Karena memang situasinya. Kalau situasinya kering gimana? Ya harus dibasahin gitu kan. Kalau situasinya kayak begini gimana? Ya ini harus di upgrade dulu. Kalau ini sudah bisa, baru yang kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang bersifat rohani. Nah ini nggak boleh. Ayatnya jelas, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan sudah ngasih tahu kepada kita rahasianya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus menyadari Tuhan membawa kita kepada situasi di mana Tuhan memang menginginkan kita menikmati dan mengalami Dia lebih dahsyat luar biasa. Nah, seorang bernama Timothy Keller. Dia hanya seorang anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Tapi di kotanya di Manhattan, itu salah satu negara bagian di New York, Amerika Serikat, gereja itu mengalami kekeringan rohani. Hampir semua gereja di seluruh wilayah Manhattan itu mengalami kekeringan rohani. Gereja beraktivitas, setiap minggunya selalu ada banyak orang yang datang ke gereja untuk kebaktian, tetapi secara spiritual mereka mengalami kematian. Sampai akhirnya si Timothy mengambil langkah untuk berdoa sampai pada satu titik tertentu kebangunan rohani terjadi di sana. Gereja-gereja mengalami kehidupan lagi, saya bilang lagi karena dulu sudah pernah hidup, tapi karena situasi kondisi keadaan dunia membuat mereka jadi mengalami pasang surut dan seterusnya dan sebagainya. Tapi karena doa-doa yang dipanjatkan terus dan minta Roh Kudus dicurahkan, maka pada titik tertentu, tidak diceritakan kapan tahunnya, tetapi pada titik tertentu gereja-gereja di Manhattan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di Manhattan mengalami kebangunan rohani. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi yang percaya lebih keras. Sekali lagi lebih keras lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, intinya cuman ayo dekat sama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, bagian akhir dari apa yang saya sampaikan. Ketika seseorang mungkin mengalami kekeringan, itu bukan akhir dari segala sesuatunya. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu selesai di situ. No. Itu saat di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau ngajarin kita iman yang teguh di dalam Dia, iman yang kuat di dalam Dia. Saya pernah dapat kesaksian dan itu nanti yang saya mau lakukan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang, dia sudah kerja bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi kok jabatannya atau posisinya kok sepertinya nggak pernah naik gitu ya. Sementara ada orang lain yang datangnya lebih belakangan dari dia, usia pekerjaannya di perusahaan itu lebih pendek dari dia, tetapi dia sudah mengalami kenaikan pangkat gitu ya. Kenaikan pangkat otomatis ya kenaikan gaji lah begitu kan Bapak Ibu Saudara. Nah, satu titik tertentu dia diajari Tuhan soal iman sebesar biji sesawi. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut dan
itu akan terjadi. Jadi Alkitab ngajarinya gunung itu pindah apa tidak. Kalau imannya sebesar biji sesawi, pindah. Makanya kemarin saya pernah ngajak saudara nyanyi lagu Walau Gunung Ini Tak Berpindah, itu saya sudah kasih tahu di awal. Saya konsepnya nggak suka, tapi ya karena saya menghargai yang nyiptain lagu, okelah kita nyanyikan. Karena Alkitab ngajarinya kalau punya iman sebesar biji sesawi, ngomong ke gunung pindah-pindah kok. Jadi jangan sampai kita punya iman seperti itu. Walau gunungnya nggak berpindah, aku tetap percaya. Jangan, konsep firman-nya jangan diubah. Ini kebenaran, nggak boleh diubah. Kalau soal pengalaman, syair berikutnya, walaupun masalahku masih ada, aku tetap percaya, oke, nggak apa-apa. Memang harus begitu. Tapi kalau ada unsur kebenarannya, kemudian diganti, diubah dengan makna yang berbeda, saya nggak setuju. Karena itu Alkitab nggak pernah nulis gunung. Jadi kalau kamu punya iman, ngomong ke gunung, gunungnya nggak pindah, tetap percaya ya, nggak gitu. Alkitab nulisnya jelas, nek imanmu sebesar biji sesawi, ngomong sama gunung, pindah, pasti pindah. Katakan amin. Nah, anak Tuhan ini masih muda, Bapak Ibu Saudara. Masih muda, sangat muda. Tapi dia sebagai lawyer ya. Kemudian dia praktekkan, Tuhan, Bapak, dalam nama Yesus aku percaya. Firman Tuhan berkata, kalau aku punya iman sebesar biji sesawi, aku dapat berkata kepada gunung dan memindahkan gunung. Dan sekarang di dalam nama Yesus Kristus, gunung yang menyebabkan aku tidak naik pangkat, aku pindahkan dalam nama Yesus. Seminggu kemudian naik pangkat melebihi posisi di atasnya. Dia rasa Tuhan pengen lagi, boleh. Dia perkatakan lagi firman itu. Kalau firman Tuhan berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, dapat berkata kepada, lalu dia praktek. Gunung yang menyebabkan aku tidak maksimal dalam kenaikan pangkatku, aku pindahkan. 2 minggu lagi dia menduduki posisi di bawah yang paling utama, jadi dari orang kedua, Bapak Ibu Saudara, di perusahaan ini. Saya nggak ngajarin saudara untuk cari profit yang lebih besar. Kemudian saudara merasa harus ada di posisi tertentu. Enggak yang gitu. Tapi maksudnya dari kesaksian ini, ketika firman Tuhan dibacakan, diperkatakan, itu terjadi. Jadi situasi kering itu kiranya tidak membuat kita jadi merasa udah hidupku selesai. Jangan. Ya tetap bangun iman. Karena Tuhan mau mengajari kita iman kita. Lalu tetap percaya firman, maka perkatakan firman. Selalu perkatakan firman, percaya firman. Gini Bapak Ibu Saudara, nek sudah percaya firman, perkataannya firman, jangan yang negatif. Katakan amin. Kalau percaya firman, ngomongannya firman, jangan yang negatif. Percaya firman, perkatakan firman. Jadi jangan yang negatif, jangan gini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah nik piye yo mumet sirahku. Ya jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Atau kemudian ketika kita mendeklarasikan firman, aku percaya Tuhan memberkati, mencukupi kebutuhanku, karena firman Tuhan berkata Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketemu orang, piye kabare? Aduh, serape nak belas lah, itu loh saudara, maksudnya gitu. Jangan yang kayak begitu, katakan amin. Jangan kayak begitu, katakan amin. Jadi kalau sudah perkatakan firman, imannya dibangkitkan, imannya dikuatkan. Ketemu orang, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sudah diberkati. Walaupun kenyataannya mungkin belum seperti yang kita harapkan, tapi perkataannya sudah survive gitu loh Bapak Ibu Saudara. Perkataannya sudah percaya, semuanya pasti jadi. Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa kalau kamu minta sesuatu, percaya dengan sungguh-sungguh, maka itu pasti akan terjadi. Tapi hidup juga harus diperbaiki. Kemarin sudah belajar banyak soal itu. Artinya posisi di mana Tuhan ngomong itu bukan orang yang hubungannya dengan Tuhan sembarangan.
hubungannya dengan Tuhan sudah harus diperbaiki dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap permintaannya percaya itu terjadi, pasti terjadi gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak orang yang bahasa saya celelean sama Tuhan terus tiba-tiba pengen, Tuhan kan firman-Mu berkata bahwa apa saja yang aku minta percaya itu akan terjadi, maka itu akan pasti akan terjadi dalam hidupku. Maka sekarang dalam nama Yesus aku minta seperti ini. Kose lah nek hubungannya kita sama Tuhan ini datnyeng tiba-tiba mendeklarasikan firman, ya beda kan hasilnya Bapak Ibu Saudara. Maka hubungan kita dengan Tuhan harus diperbaiki, melekat pada Tuhan. Doa Timothy tadi mengubahkan kotanya. Dan saya percaya setiap kondisi situasi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, kalau kita percaya, kita terus melekat pada Tuhan, hidup bertobat di hadapan Tuhan, hidup memperbaiki diri senantiasa di hadapan Tuhan, setiap firman yang kita deklarasikan, setiap firman yang kita perkatakan itu pasti jadi. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah dalam situasi kondisi apapun juga. Yang sepakat katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, salah satu, ini saya spill dulu tuh ya, supaya kita kalau Bapak Ibu Saudara nanti berkenan untuk menggunakannya dalam doa-doa enggak apa-apa, tapi saya tidak mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk kayak berdoa mantra ya, wah ini diucapke ben dadi ben mandi dan no, saya tidak ngajarin ini jadi mantra, tidak, iya, tapi hanya hukum dan kebenaran yang saya sampaikan. Tolong dibantu pakai isi worship saja untuk ayat-ayat saya, karena itu tidak masuk dalam PowerPoint saya. Matius 17, itu Matius 17 ayat 20 itu tentang iman yang sebesar biji sesawi. Sudah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini Amsal 6 ayat 31 saya bacakan. Bisa ayat Amsal 6 ayat 31. Dan kalau ia tertangkap haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Baca ayat 30-nya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Itu tentang pencuri. Pencuri kalau ketangkep menurut firman Tuhan harus bayar 7 kali lipat. Yohanes 10 ngomong pencuri itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kepadamu hidup, hidup berkelimpahan. Siapa yang dimaksud pencuri di situ? Setan. Kerjaan setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, bagiannya ada di sini. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ngerasa ngalami kekeringan di bagian-bagian tertentu, perkatakan di situ. Setan ada tertulis bahwa apa yang dicuri harus dikembalikan 7 kali lipat. Sekarang aku minta apapun yang kau curi dari hidupku, baik itu kesehatan, keuangan, damai sejahtera, sukacita dan seterusnya, apapun Bapak Ibu Saudara, bisa semuanya disebutin, bisa bagian-bagian tertentu saja yang penting, yang memang Bapak Ibu Saudara pengen itu dipulihkan, silahkan. Tapi perkatakan ini, apapun yang pernah engkau curi dari hidupku, aku minta sekarang kau kembalikan 7 kali lipat. Tapi terus kemudian jangan berpikir, wah aku ndemen motorku dicolong, wah sesuk aku duwe motor pitu. Enggak begitu. Konsep mikirnya enggak boleh begitu. Itu matre namanya. Kasih tahu kanan kiri bilang ojo kaya ngono kuwi. Ya makanya tadi saya bilang ini bukan mantra, oke? Paham ya Bapak Ibu Saudara? Ini bukan mantra, tapi ini kebenaran. Artinya ketika kita memperkatakan hukum dan kebenaran, iblis ngerti, setan tahu, hati-hati gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, ada ayat yang pernah sering kali saya sampaikan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Nah, surga itu isinya apa? Bapak Ibu Saudara baca Wahyu 21 sampai 22. Saya sarankan semua yang saya sampaikan dilakukan ya, baca supaya ngerti. Tapi Bapak Ibu Saudara saya singkatkan saja karena Wahyu 21 itu banyak ya kan. Itu bicara tentang surga. Surga itu jalannya dari emas, gerbangnya terbuat dari mutiara, bukan terbuat. Gerbangnya itu penuh dengan mutiara, kemudian dasar kotanya itu dihiasi batu-batu permata. Di surga itu ada air, ada sungai, air kehidupan yang sangat jernih, ada pohon kehidupan yang terus berbuah. Tidak ada malam karena sinarnya adalah kemuliaan Tuhan. Air mata dihapuskan dari surga. Saudara ngerti maksud saya? Bahwa ini adalah hukumnya.
Hukumnya, kebenarannya berbicara surga itu tempatnya kekayaan dan damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Katakan amin. Maka ketika dengan kuasa otoritas yang tadi sudah saya sebutkan, apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang aku lepas di bumi akan terlepas di surga. Dalam nama Yesus aku lepaskan segala harta kekayaan surga, jasmani dan rohani, turun masuk dalam hidupku. Itu cara memperkatakannya begitu. Cara mendeklarasikannya firman begitu. Firman hukum tertinggi, tidak ada apapun yang bisa mengalahkannya. Maka artinya saya sebutkan itu tadi sebagai ada banyak Bapak Ibu, banyak sekali firman Tuhan. Maka bacalah Alkitab supaya Bapak Ibu Saudara diperkaya lagi dengan berbagai-bagai macam hal yang lain, atau Bapak Ibu Saudara semakin dibuat menjadi mengerti hukum dan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan Alkitab, agar itu dapat kita deklarasikan, dapat kita perkatakan. Jadi kalau surga turun dalam hidupku, surga itu enggak ada air mata. Surga itu isinya sukacita. Surga itu isinya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Surga itu isinya air kehidupan, pohon kehidupan yang tidak pernah berhenti berbuah. Kalau itu turun dengan deklarasi firman, itu turun dalam hidup kita, percayalah bahwa surga akan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Termasuk kekayaan, karena jalannya dari emas, emas tulen, emas murni, sampai itu seperti bening seperti kaca, kata firman Tuhan begitu. Batu-batu permata ada di sana, mutiara ada di sana. Kalau dengan iman kita lepaskan apa yang di surga, turun atas hidup kita, hidup saudara dan saya diberkati jasmani dan rohaninya. Katakan amin. Jadi sekali lagi, ini bukan mantra supaya kita jadi kaya raya dan no, salah. Jangan. Saya hanya mengajarkan kepada Bapak Saudara untuk belajar berkata positif. Maksudnya gini loh, hubungannya apa sih? Kan kadang-kadang orang alami kekeringan, tadi yang saya bilang, gitu kan? Entah secara rohani kering atau secara jasmani yang alami kering. Deklarasikan firman. Surga itu boleh kita lepaskan karena ada firmannya, itu kan saudara. Yang dicuri setan, baik mungkin anak kita dicuri setan dalam pengertian hari ini mereka dalam tanda kutip terhilang. Mungkin damai sejahteranya, ekonomi keluarganya sedang dicuri setan sehingga ekonomi keluarga enggak baik-baik saja. Gitu kan? Imannya mungkin sedang dicuri setan sehingga orang enggak bisa lagi percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gitu loh saudara. Apa yang dicuri berdasarkan firman Tuhan ada tertulis, kembalikan 7 kali lipat. Jadi gaya doanya juga sudah lain Bapak Ibu Saudara. Doanya sudah dulu sebenarnya saya sampaikan, tapi saya ulang lagi supaya Bapak Ibu Saudara ingat dan mulai belajar lakukan. Doanya jangan Tuhan dalam nama Yesus kiranya engkau memberkati aku, enggak apa-apa, tapi deklarasi ini penting. Dalam nama Yesus seperti ada tertulis, apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Maka sekarang aku lepaskan. Jadi bentuk kalimat doanya tidak lagi kayak nyuruh Tuhan yang bekerja, tapi gunakan kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk sakit penyakit apapun Bapak Ibu Saudara. Kan ada ayatnya, Tuhan memberikan kuasa di Matius 10 ayat 1, bisa ditayangkan. Matius 10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita punya kuasa otoritas untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Katakan amin. Maka doanya mulai begini, hai penyakit keluar dalam nama Yesus. Tidak lagi permohonan Tuhan sembuhkanlah aku. Ya enggak apa-apa sih, tapi itu kan masih minta tolong sama Tuhan. Enggak salah juga sebenarnya, tapi ingat kita punya kuasa, kita punya otoritas untuk melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Tapi kok enggak sembuh lah, itu kan kedaulatan Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik. Tapi kata-kata kita sudah bukan kata-kata lemah. Kata-kata kita bukan kata-kata kering. Seperti yang tadi disampaikan oleh firman Tuhan di ayat 11, Israel sudah berkata, kami sudah jadi kering, pengharapan kami lenyap, bahkan kami sendiri hilang. Loh, omongannya nggak boleh yang kayak begitu. Omongannya sudah mulai deklarasi firman. Itu beda hasilnya Bapak Ibu Saudara nanti.
Maka Bapak Ibu Saudara, saya sarankan, ada banyak firman dalam Alkitab yang sifatnya deklaratif. Jadi itu bisa dipakai untuk dideklarasikan. Maka saya sarankan Bapak Ibu Saudara untuk ayo sama-sama kita mulai belajar hidup melekat pada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, deklarasikan firman, iman dibangkitkan, agar apapun situasi, kondisi dan keadaan kita, Tuhan yang pasti akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara.